Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwah Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad sahib kitab Nafasul Ulwiyah Sayyid Wadi Abdullah bin Abdul Qadir Al-Hamad wa Jadr Fatul Habib Muhsin bin Ala wa Isqab surihim wa furuihim wa wajna wa idim min Allah wa yarhamu wa yali darajatihim fil jannah wa yu'idu min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum nafati fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada permasalahan yang ke-31 dari kitab Nafaisul Ulwiyah. Wa sa'altuhu, dan aku bertanyanya, nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan kemanfaatan dengannya, amma dari apa-apa, idza ru'iyas sabiyu, jika dilihat seorang anak kecil. Maksudnya, bagaimana hukumnya anak kecil apabila dia melaksanakan perbuatan kebaikan atau dia melaksanakan perbuatan pelanggaran maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ru'iyas sabiyu, jika dilihat seorang anak kecil ini, maksudnya bagaimana masalahnya anak kecil ini gitu. Hal yahbatu thawabuhu, apakah apakah Allah mencabut pahalanya anak kecil tadi itu? Wa ma hukmu dzalika, dan apa hukum dari itu? Fa'ajabani, maka memberikan jawaban kepada diriku radhiyallahu ta'ala anhu, i'lam, ketahui, annas-sabiyya, sesungguhnya anak kecil itu mimman, dari golongan, dari barang siapa, dari kelompok, rufi'a, diangkat, anhu, darinya anak kecil tadi itu, al-qalamu. Al-qalamu pena, artinya tidak ditulis dia tadi itu berdosa di sisi Allah jika melaksanakan perbuatan kemaksiatan. Juga anak tersebut tidak mendapatkan pahala jika dia melaksanakan perbuatan kebaikan. Sampai kapan? Hatta yablugha, sampai anak kecil itu tumbuh dewasa. Paham ini? Falaisa, maka tidak ada anak kecil tadi itu ya'thamu, dia tadi itu terhitung dia berdosa, idza ru'ya, jika anak tadi itu didapati, dilihat, anak tadi itu berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin, akan tetapi, idza ru'ya, jika dia tadi itu dilihat, bita'atin, dengan perbuatan ketaatan, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menulis anak tersebut satu perbuatan dosa di sisi Allah jika dia melaksanakan perbuatan kemaksiatan. Begitupun apa? Walakin, dan akan tetapi, idza ru'ya, jika anak tadi itu dilihat bita'atin, dengan keadaan taat, dia ini dengan satu perbuatan taat. Taruh anak kecil tadi itu misalnya apa? Sholat. Anak kecil tadi itu melaksanakan puasa Ramadan, ya, padahal dia belum wajib sholat, belum wajib untuk puasa Ramadan. Anak tadi itu baca Quran. Sebagaimana dosa tidak ditulis, begitupun ketaatan, hubito thawabuhu, dicabut dari pahalanya. Wabatala ajruhu, batal pahalanya. Artinya apa? Tidak mendapatkan pahala. Ini pendapat yang pertama. Ya. Li'annahu, alasannya apa? Pendapat ini kok dikatakan anak kecil itu kalau berbuat taat kok tidak ditulis. Seharusnya apa? Kalau berbuat kemaksiatan tidak ditulis, berbuat ketaatan ditulis, kan gitu kan? Seharusnya. Loh, kenapa sekarang kok tidak? Berbuat ketaatan tidak ditulis ketaatan, tidak mendapatkan pahala. Ini kuncinya ini. Li'annahu, karena sesungguhnya ma'al ikhlasi, bersama ikhlas.
yusabu 'alaiha, diberikan pahala 'alaiha, atasnya itu taat. Lah anak kecil masa ngasih ikhlas? Masa ngerti dia? Nggak ngerti. Pokoknya sholat, pokoknya dia tadi itu puasa Ramadan, pokoknya dia tadi itu misalnya ada biaya sampai berangkat haji, berangkat umroh, nggak dapat pahala. Karena apa? Nggak ngerti ikhlas, Mas Ian. Nggak ngerti ikhlas. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau dibuat umum, kesimpulannya orang itu mendapatkan pahala dari amal perbuatan itu apabila apa? Ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, tidak dapat. Tidak dapat. Cuma gugur kewajiban. Orang itu sholat misalnya. Sholat apa? Sholat asar. Sholat apa? Sholat isya. Sudah sholat. Apakah dosa dia? Tidak. Pahala, sabar. Dilihat dulu. Ikhlas apa enggak? Kalau ikhlas, dapat pahala. Kalau tidak ikhlas, tidak dapat. Cuma apa? Gugur kewajiban. Ini li'annahum mal ikhlasi yusabu 'alaiha. Karena sesungguhnya bersama ikhlas diberikan pahala 'alaiha, atasnya itu taat. Itu. Waqad qila, dan benar-benar dikatakan, inna thawaba, sesungguhnya pahala, a'malu sabiyyi, amal-amal anak kecil. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan tidak mendapatkan pahala karena jawabannya tidak ada keikhlasan. Pendapat yang kedua, inna thawaba, sesungguhnya pahala, a'malu sabiyyi, amal-amal anak kecil, yakunu, menjadi, kalau mendapatkan, dia melaksanakan perbuatan taat, dia sholat, dia puasa, dia haji, yakunu fi sohaifi, menjadi di dalam lembaran-lembaran abawaihi, kedua orang tuanya. Faham ini? Ini pendapat yang ke berapa ini? Yang kedua. Jadi orang tua dapatkan pahala, dipindahkan kepada orang tua. Walau kila, dan jika dikatakan innal ithma, sesungguhnya dosa, fi riyaihi, di dalam riyaknya anak kecil tadi itu, yata'allaku, berhubungan, bima yajibu alaihi, dengan barang siapa yang wajib, alaihi, atasnya, man, ajib apa? Irsyaduhu, memberikan petunjuknya, min abin awaliyin wa nahwihi, dari ayah, dari walinya, atau semisalnya yang ngurusin anak kecil tadi itu. Jadi anak kecil itu tidak langsung dia tadi itu misalnya ya, taruh misalnya dia tumbuh dewasa, dia maksiat kepada Allah. Kalau dia dosanya pasti sudah, dia pasti dosa, pasti. Cuman ada yang diseret. Ada yang diseret. Kalau apa ini, orang tua ini, karena anak itu tidak akan dia melaksanakan kemaksiatan kecuali apa? Dia tidak pernah diberikan petunjuk. Ini dasarnya. Dia tidak pernah diberikan petunjuk. Kalau dia pernah diberikan petunjuk, kemudian dia tetap maksiat kepada Allah, tidak dapat orang tua. Tapi kalau tidak sama sekali, kena. Karena apa? Anak tadi itu melaksanakan kemaksiatan, mungkin telah diberitahu, orang tuanya bebas. Karena apa? Sudah memberitahu. Itu pun terus menerus. Tapi kalau enggak, ya kena. Karena apa? Ini berhubungan dengan seorang ayah, seorang wali. Untuk apa? Memberikan petunjuk. Haitsu, sekiranya lam yursyidhu, sekiranya tidak mengarahkan itu orang tua, tidak mengarahkan itu ayah, tidak mengarahkan itu seorang wali, ilal ikhlasi, kepada ikhlas. Tadi kan dikatakan anak kecil itu kalau dia tadi itu melaksanakan perbuatan kebaikan, dia tidak mendapatkan pahala. Alasannya apa? Karena dia tidak ada ikhlas. Tapi ikhlas ini perlu petunjuk, perlu diarahkan. Nah, kamu ikhlas ya, kamu gini, diajarkan masalah ikhlas, masalah perbuatan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, nah, kalau tidak ada petunjuk seperti itu, lam yusyidhu ilal ikhlasi, lam yab'ud, dak jauh, fa innahu, maka sesungguhnya apa? Yajibu alaihim, wajib atas mereka. Mereka siapa? Bapak. Mereka siapa? Wali. Mereka siapa? Orang-orang yang ngurusi anak kecil tadi itu. Ayak muru,
mereka tadi itu memerintahkan apa? Sibyanahum, anak kecil mereka, bifi'lil wajibat, dengan perbuatan kewajiban dari apa? Minas shalah, dari salat, minas shaumi, dari puasa, wassalati, dan juga masalah salat wajib. Wa yamna'uhum, dan mereka mencegah, ya, mencegah kepada mereka anak-anak kecil tadi itu minal mukhalafat, dari pelanggaran-pelanggaran wajib. Makanya Imam Nawawi bin Muhammad Al-Jawi Al-Bantani kan mengatakan, kalau anak kecil itu tidak sholat, sudah tumbuh dewasa tidak sholat, bisa dua. Bisa orang tuanya itu bebas, tidak dapat dosanya apabila apa? 7 tahun memerintahkan untuk sholat. 10 tahun kalau tidak sholat dipukul. Ini wajib kan setiap waktunya. Duhur, umur 7 tahun ke atas, belum 10 tahun, wajib merintahkan. Ayah merintahkan, ibu gugur kewajiban. Ibu merintahkan, ayah gugur kewajiban. Dua-duanya tidak merintahkan, dua-duanya dosa setiap waktu. Umur 10 tahun, ninggalkan sholat. Bapaknya sudah merintahkan, tidak mau, dipukul. Anak tadi itu tidak melukai, ibunya tidak dapat dosa. Ibunya merintahkan, waktu asarnya misalnya, untuk sholat, tidak sholat, dipukul, bapak gugur kewajiban. Dua-duanya tidak merintahkan tanpa mukul, umur 10 tahun sampai dewasa, kena dua-duanya. Kena dua-duanya. Karena kalau setelah hal itu dilaksanakan, ya, tumbuh dewasa, bebas orang tua. Tapi kalau enggak, ini kena orang tua. Kena dari dosanya anak tadi itu. Makanya anak tadi itu minum khamr, jelas dia salah. Anak tadi itu berbuat zina, jelas dia salah. Cuma salahnya itu bisa narik yang lain apa enggak? Kalau orang tua enggak ngajarkan, orang tua enggak memberikan petunjuk, orang tua enggak nunjukkan ini halal, ini haram, ini perbuatan yang boleh, ini perbuatan yang dilarang oleh syariat, enggak diajarkan, kena. Terseret. Orang tua baca Quran tapi nanti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat berapa banyak orang tua akan masuk surga, ceritanya dalam hadis. Dari bawah teriak anaknya, ngomong, ya Allah aku minta keadilanmu. Diangkat, ternyata orang tua, anaknya si orang tua tadi itu anaknya. Diangkat, setelah diangkat ditanya apa maksudnya. Dikatakan bahwasannya aku benar maksiat kepada dirimu ya Allah. Aku bermaksiat kepada perintahmu, aku tinggalkan perintahmu, aku laksanakan laranganmu. Tapi orang tua aku diem toh. Orang tuaku tidak pernah ngajarkan ini halal, ini haram. Pokoknya orang tua baca Quran, anak tidak tahu mau gitaran, mau pacaran, mau minum khamr, mau maksiat kepada Allah, mau disko, tidak urusan. Pokoknya aku baca Quran, katanya orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk nyeret kedua orang tuanya masuk ke neraka bersama anaknya. Kenapa? Tidak ada perintah. Tidak ada perintah dari orang tua. Ini harus diajarkan. Nah, ini larangan dari Allah. Seperti apa? Zina, seperti zina, wasyurbil muskiri, dan meminum sesuatu yang memabukkan, minum khamr, minum sesuatu yang bisa menghilangkan akal. Walisyarti hukmul masyrud, dan untuk syarat itu hukum yang disyarati. Artinya apa? Kalau memang anak tadi itu sudah diperintahkan tapi tetap dia maksiat kepada Allah, tidak terseret. Tapi kalau enggak, ya kena. Dijelaskan masalah syarat-syaratnya sholat, dijelaskan ini rukunnya sholat, nah ini rukunnya wudhu, ini sunnahnya wudhu, jangan tinggalkan sholat, ditambahi lagi nanti baca Quran dan lain sebagainya. Wa yatulun nadharu fi amthali hadas su'ali, dan panjang pembahasan di dalam permisalan ini pertanyaan. Wa fi ma dzakarnahu kifayatun, dan di dalam apa-apa yang kami telah sebutkan ini sudah bentuk kecukupan, ya. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.